Di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan latihan soal dari pola bilangan geometri dan pola bilangan bertingkat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan diri kalian dulu, perhatikan step by step agar cepat paham, dan yang terpenting, siapkan buku catatan, oke? Balik lagi di channel BMS, Belajar Matematika Seru. Oke, yang pertama kita akan bahas latihan soal pola bilangan geometri. Nah, di sini ada soal nih, diketahui pola barisan geometri 3, 6, 12, 24. Tentukan suku ke 10 barisan tersebut. Nah, kalau dia ini nanya yang suku ke 10, berarti pakai rumus UN atau SN? Bener banget, pakai rumus UN. Ya, karena UN adalah suku ke N. Nah, yang ditanyakan juga suku ke 10. Oke, kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A R pangkat N min 1. Nah, di sini kan diperlukan A sama R. A-nya udah kelihatan ya, mana A-nya? A sama dengan suku pertama, yaitu 3, benar. Untuk mencari R kemarin gimana? UN per UN min 1. Misalnya kita masukin U2, berarti U2 kurangi 1, U1. U2-nya berapa? 6. 6 dibagi 3, 2. Berarti R-nya ketemu 2. Nah, kita substitusi ke sini ya. Ini kan ditanyakan U10, berarti N-nya kita ganti dengan angka 10. A-nya kita masukin 3. R-nya 2. N min 1. N min 1 berarti 10 kurangi 1. 3 dikali 2, pangkat 10 kurangi 1, 9. 3 dikali ini pakai kalkulator boleh biar cepat ya, 512 hasilnya. Kemudian 3 dikali 512 hasilnya 1536. Gampang banget kan ya? Oke, selanjutnya di soal kedua ada suku pertama dan kelima. Suatu barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Ditanyakan suku ke-9 barisan tersebut adalah, nah, di sini udah diketahui ya, suku pertamanya adalah 5. Kita tinggal cari rasionya. Gimana caranya? Kita ambil di suku kelima, berarti U5 A R N min 1 gini kan. Ini N UN. Kita substitusi U5. A ini kan sama kayak U1. Nah, di sini udah diketahui ya, suku pertama. Suku pertamanya adalah 5. Berarti kita substitusi sini. 5 R ditanya ya. N min 1 berarti 5 kurangi 1, 4. Oke. U5-nya udah diketahui kan? Berapa? 80. 80 sama dengan 5 kali R pangkat 4. Nah, ini kita pindah ruas ya. Kita kumpulkan angka sama angka. Kemudian tinggal R pangkat 4. 80 dibagi 5, 16. R pangkat 4. Nah, cara menghitung ini, cara cepatnya, ini ada angka 4 ya. Ini pangkat 4. Berarti kita harus mengisi 4 tempat. Yang apabila dikalikan hasilnya adalah 16. Dan syarat keduanya adalah angka yang diisi harus angka yang sama. Ingat, ada pangkat 4 berarti mengisi 4 tempat. Dan yang diisi harus angka yang sama. Contoh ya, kita hitung dulu mulai dari perkalian 2. Berarti 2, 2, 2, 2. Harus angka yang sama. Kita kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2 adalah 16. Sama. Berarti R-nya adalah 2. Gitu ya. Paham? Oke, nanti akan aku kasih latihan soal seperti ini lagi biar tambah paham ya. Ketika udah diketahui A sama R-nya, kita tinggal masukin U9-nya. U9 sama dengan A R N min 1. U9 sama dengan A-nya berapa? 5. R-nya 2. N min 1 berarti 9 kurang 1, 8. Oke, 5 dikali 2 pangkat 8 adalah 256. 5 dikali 256 adalah 1280. Nah, ini hasilnya. Oke, selanjutnya ada latihan soal pola bilangan bertingkat. Nah, pola bilangan bertingkat itu ciri yang pertama, dia tuh bedanya nggak sama gitu ya.
Nah, pada tingkat kedua bedanya tuh sama. Jadi kita harus mencari 2 kali gitu ya. Selisihnya kita harus mencari 2 kali, 2 tingkatan gitu ya. Oke, langkah pertama kita cari 2 ke 6 berarti ditambah 4, karena 2 tambah 4 6. 6 tambah 12 ditambah 6 kan ya? 6 tambah 6 12. 12 tambah berapa hasilnya 20? Benar, ditambah 8. Oke. Nah, ini kan nggak sama ya. Kalau aritmatika kan biasanya bedanya sama kan. Nah, ini nggak sama. Kalau nggak sama gini kita coba cari 4 ke 6 selisihnya 4 harus ditambah berapa? Hasilnya 6 tambah 2. 6 harus ditambah berapa? Hasilnya 8 2. Nah, udah sama kan? Oke. Berarti ini termasuk pola bilangan bertingkat. Nah, di sini akan berlaku rumus ini adalah tingkat pertama. Ya, atau di sini aja. Ini tingkat pertama. Ini tingkat kedua, ini tingkat ketiga. Nah, untuk tingkat yang pertama, ini berlaku rumus 2A. Sama dengan diambil angka yang awalnya aja, ya. Berarti 2A sama dengan 2. A sama dengan 2, ini pindah row jadi bagi. 2 bagi 2, 1. Oke, untuk rumus yang kedua, tingkat kedua dari bawah, ini berlaku rumus 3A plus B. Sama dengan, nah sama dengannya juga sama, diambil angka terdepannya aja, angka paling awal ya, angka paling depan adalah 4. Kita substitusi, A nya kan udah ketemu tadi 1. Nah, tinggal kita masukin 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. 3 kali 1 3 ditambah B sama dengan 4. B sama dengan 4. Yang punya tempat harus ditulis dulu ya. Kemudian yang lainnya boleh pindah ruas. Ini 3 kan positif, pindah ruas jadi negatif. 4 kurangi 3 1. Nah, A nya 1, B nya juga 1. Nah, untuk yang tingkatan ketiga dari bawah, ini yang paling atas sendiri, ini rumusnya adalah A plus B plus C sama dengan diambil angka terdepan ya, jangan lupa ya. Berarti sama dengan 2. A nya dimasukin 1, B nya juga dimasukin 1, C nya belum ada kan, berarti tulis lagi sama dengan 2. 1 tambah 1 2 tambah C sama dengan 2. C 2 nya tulis dulu. Nah, ini pindah terus jadi min 2. Berarti 2 kurang 2 0. Nah, C nya 0. Nah, untuk rumusnya, rumus UN nya itu gini. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Oke, A nya dimasukin tadi berapa? 1. 1 N kuadrat plus 1, B nya kan 1 ya, 1N plus C nya adalah 0. Nah, kalau 1 sama 0 biasanya nggak perlu ditulis, jadi langsung aja N kuadrat plus N. Oke, sampai sini paham? Oke, di sini kenapa kok N nya ditulis lagi? Ya karena belum ketemu ya hasilnya ya, kan ini namanya menentukan rumus, berarti dia N nya belum diketahui. Kita menentukan rumus dulu, kita mencari rumusnya dulu. Oke, di nomor 2, tentukan suku ke-8 dari pola barisan nomor 1. Nah, berarti dia berhubungan sama soal nomor 1 ya. Nah, dia tanya nih ya, suku ke-8 berapa gitu kan. Nah, di soal pertama kita udah tahu rumusnya. Nah, ini yang akan kita gunakan gitu ya. Ini yang akan kita gunakan untuk mencari suku ke-8, suku ke berapapun yang ditanyakan gitu ya. Oke, langsung aja kita masukin rumusnya. UN sama dengan N kuadrat plus N. N kuadrat plus N. Kita masukin, yang ditanyakan adalah suku ke-8. Berarti U8 sama dengan 8 kuadrat plus 8. 8 kuadrat adalah 64. Ditambah 8 jadinya 72. Nah, ini hasilnya. Gampang kan? Oke, itu dia adalah latihan soal dari pola bilangan geometri dan pola bilangan bertingkat. Semoga di video ini kalian bisa dapat memahami dengan sangat baik. Untuk mendukung channel ini, aku minta tolong untuk tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak mungkin ya, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.